Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Selamat bergabung di dalam ibadah online Bethany Sydney at Home. Apa kabar saudara pagi hari ini? Jika saudara berada di Sydney, kita sudah ada dalam lockdown minggu yang kesekian. Bagi saudara yang berada di Indonesia juga, mungkin Anda sedang berada di dalam lockdown yang berkepanjangan. Begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran saat kita membaca berita atau mendengar cerita-cerita yang ada. Biar pagi hari ini kita diingatkan bahwa kekhawatiran itu sama seperti sebuah kursi goyang, saudara. Rocking chair, saudara, sepertinya bergerak tetapi tidak berpindah kemana-mana. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kekhawatiran tidak akan menambah satu hasta pun dalam perjalanan hidup kita. Maka itu biar pagi hari ini kita letakkan kekhawatiran, kita letakkan ketakutan kita. Biar kita mau memilih untuk mengucap syukur, mari kita memilih untuk bermazmur. Mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu atas setiap kami. Kami mau katakan apapun yang terjadi di sekeliling kami, hari ini kami mau memilih bagian yang terbaik. Kami mau bernyanyi, kami mau bersyukur, kami mau bermazmur buat Tuhan. Sebab kami tahu ada kuasa di balik pengucapan syukur, ada mukjizat di balik pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Kami tahu jika kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu atas setiap kami. Thank you Jesus. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal, saudara. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu.
ada, masih bernafas sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik Tuhan. Apapun keadaan kami mau katakan Engkau tetap baik. Yes Lord. Selamanya kami mau angkat tangan kami menyembah-Mu. Yes Jesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Biar kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, namun kasih-Mu tetap buat setiap kami. Sungguh setia-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Maka dari itu inilah hati yang mengucap syukur. Inilah nyanyian umat-umat yang mengasihi-Mu Yesus. Selamanya ku ingin ada dekat denganmu. Selamanya ku ingin ada dalam hadirat-Mu. Selamanya ku ingin selalu bersama-Mu. Bersyukur selalu, bersyukur selalu. Selamanya ku ingin ada dalam hati-Mu. Selamanya ku rindu selalu bersama-Mu.
terus naikkan nyanyianmu. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Mari biar pagi hari ini ambil waktu yang terbaik. Dia rindu untuk bersekutu denganmu. Dia rindu untuk mengerti hari-harimu. Mari pergunakan waktu ini untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia mengerti ketakutanmu. Dia mengerti ketidakberdayaanmu. Mari just say it, church. Katakan apa yang menjadi isi hatimu hari-hari ini. Izinkan dia membalut lukamu. Hati yang patah, jiwa yang remuk, tidak engkau pandang hina ya Tuhan. Izinkan dia memperbaharuimu hari ini. Izinkan dia untuk mencurahkan kasih-Nya pagi hari ini. Mari bergerak, mari bergerak, mari bergerak, mari rasakan rohnya. Mari rasakan rohnya menguatkanmu. Mari rasakan rohnya menghiburmu. Jangan khawatir, jangan takut, Tuhan besertamu. Mari tegakkan kepalamu, tegakkan kepalamu, maka Dia yang akan membuatmu berseri-seri, dan sekalipun kau tidak akan mendapat malu. Bagian kita hanya bersyukur, bagian kita hanya bernyanyi, bagian kita hanya bermazmur, bagian kita hanya berserah. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu nyata. Thank you Jesus, thank you Lord. Sungguh Engkau gembala kami yang baik. Engkau gembala kami yang baik. Takkan pernah kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Mari rasakan terus hadiratnya, hadiratnya yang memuaskan. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang setia. Buat setiap kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari umat Tuhan, mari naikkan pujian ini dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, mau selalu bersyukur. Mari naikkan pengucapan syukur-Mu di hadapannya pagi hari ini. Ini ucapan syukur dari umat-umat yang mengasihi-Mu. Ini ucapan syukur dari prajurit-prajurit pahlawan yang gagah berani. Sebab Engkau setia, Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
terus, jangan berhenti berterima kasih. Mari terus ingat kebaikannya. Mari terus rasakan kasih-Nya. Mari terus sembah Dia. Engkau yang berada di dalam lembah yang kelam, engkau yang telah kehilangan nyanyian dalam hidupmu, engkau yang telah kehilangan semangat dalam hidupmu. Mari pagi hari ini bangkitkan imanmu. Pagi hari ini terus, jangan pedulikan kanan kirimu, jangan pedulikan situasi dan kondisimu saat ini. Mari tengadahkan kepalamu, mari angkat suaramu, maka Dia yang akan membuatmu menang. Maka engkau tidak akan mendapat malu. Ia yang akan membuat wajahmu berseri-seri, sebab Tuhan masih sanggup. Tuhan masih sanggup. Berdiri di dalam Engkau. Kami mau katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun tidak ada makanan di dalam ladang, sekalipun kambing dan domba terhalau dari kurungan, sekalipun tidak ada lembu sapi di dalam kandang, tapi kami mau terus beria-ria di dalam Engkau. Kami mau terus bersorak-sorak di dalam Engkau, sebab Engkau kekuatan kami. Engkaulah sukacita kami. Terima kasih Yesus. Shikarala batakarala barala 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 ba. Kuriyarala batakarala barala 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 ba. Kuriyarala batakarala barala barala. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau berada di tengah-tengah umat-Mu, dimanapun mereka berada. Saat mereka menyembah-Mu, maka ada pemulihan, ada kekuatan, ada sukacita. Biar Roh-Mu terus bergerak di tengah-tengah kami. Thank you Lord. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you.
keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Say, church. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord, you're our waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Come on, let's declare it, church. Say that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Come on, let's say it, church. Even when you don't see it, He's still working in the midst of us. Even when you don't feel it, He's still working in the midst of us. Come on, church, He's still working, still working. Oh, we believe, we believe, we believe. Never stop working. Yes. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
You are still working, Lord. You are still working, Lord. Mari deklarasikan imanmu pagi hari ini. Katakan, kami tetap percaya Tuhan. Apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Come on church, mari bangkitkan imanmu pagi hari ini. Bangun iman kepercayaanmu hari ini. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan. Kau sanggup, Kau masih sanggup. Kau Tuhan yang melakukan perbuatan yang heran. Kau Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Kau sanggup Tuhan. Yes Lord, kami terima mukjizat-Mu, kami terima kesembuhan-Mu, kami terima sukacita-Mu, kami terima kekuatan yang daripada-Mu, sebab Engkau Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Yes Lord, mari tetap sembah Dia, mari tetap sembah Dia, sembah Dia. Angkat tinggi pujinya, angkat tinggi namanya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. You're the God of the impossible. You're the God of the divine intervention. You're the God of wonders. You're the God of the miracles. Kami percaya Tuhan. We believe in you Lord. Tidak sekalipun kami ragu. Kami terima kekuatan-Mu. Kami terima kesembuhan yang daripada-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tahu Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Saat penyembahan kami dinaikkan, Roh-Mu bekerja di antara kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan dilepaskan. Engkau yang akan perbaharui iman kami, Engkau yang akan memperbaharui roh kami. Mari terus bekerja di tengah-tengah kami Yesus. Kami terima segala kekuatan daripada-Mu. Kami terima segala pengharapan daripada-Mu Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau yang kuatkan kami melalui firman yang ada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang tersiap untuk terima firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Thank you Bu Helena dan Pak Chandra, sekalipun Pak Chandranya tidak kelihatan. Terima kasih untuk pelayanan Praise and Worship. Sungguh luar biasa, sungguh indah sekali ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab ketika kita memuji, kita menyembah, ada di dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, aku merasa aman. Dan luar biasa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bukankah ada sukacita? Bukankah ada damai sejahtera yang mengalir seperti sungai dari sorga memenuhi setiap hati kita? Oh haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bethany Sydney at Home. Salam 1000 berkat buat semua saudara. Terima kasih sudah bergabung di dalam ibadah raya hari ini Minggu tanggal 1 Agustus. Saudara bergabung memuji menyembah Tuhan sekalipun secara online di rumah saudara masing-masing, karena kita tidak bisa datang ke Powerhouse untuk beribadah. Tetapi sekali lagi terima kasih. Dan saya mau menyambut jika ada di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Saudara mungkin membuka Facebook, saudara mungkin melihat YouTube Live, saudara melihat bahwa kami ibadah dan saudara belum pernah datang ke Bethany Sydney. Saya mengundang Bapak Ibu untuk saudara akan datang. Kapan Pak? Saya belum tahu karena kami sedang dalam keadaan lockdown, tetapi biasanya kami ibadah di Powerhouse Museum hari Minggu setiap setengah 10 pagi. Pastikan kalau kita buka, saudara bisa datang. Saya akan memperkenalkan saudara kepada keluarga, kepada komunitas, kepada sahabat, teman-teman, saudara seiman yang paling baik, paling sabar, yang suka mengasihi dan mengampuni, yang memperhatikan di seluruh kota Sydney. Itu ada di Bethany Sydney. Oh haleluya. Oh puji Tuhan, haleluya. Nah, hari ini karena 1 Agustus ini adalah minggu yang pertama. Dan biasanya minggu yang pertama, ketiga, dan kelima setiap bulan kita selalu ada perjamuan yang kudus. Saya mengingatkan kepada saudara, mungkin sekarang saudara bisa siapkan anggur, siapkan crackersnya. Kalau saudara tidak punya anggur, mungkin cari seperti teh yang warnanya merah begitu. Hanya sebagai satu lambang perjamuan kudus bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara bisa siapkan supaya saudara tidak terlambat ketika kita memasuki perjamuan kudus, karena saya rindu supaya kita melakukannya bersama-sama. Oh haleluya. Nah, sayang sekali Premier Gladys Berejiklian mengumumkan bahwa Greater Sydney lockdownnya masih diperpanjang 4 minggu lagi sampai 28 Agustus. Sehingga kita tidak bisa beribadah tatap muka. Kita masih ada dalam kondisi lockdown. Itu sebabnya semua aktivitas gereja, baik itu family altar, cell group, pertemuan youth, pertemuan awaken, semuanya adalah online di grup masing-masing melalui Zoom atau melalui, kalau anak muda ada Discord, ada macam-macam lah saudara-saudara ya. Nah, minggu depan pun juga masih secara online, masih di Bethany Sydney at Home melalui YouTube dan melalui Facebook Live. Saya juga mengingatkan kepada saudara untuk doa malam setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Pastikan saudara join. Kita berdoa terus saudaraku. Jangan patah semangat, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan bingung, jangan takut. Memang kita mendengar banyak berita tentang yang tidak baik di dunia ini, tetapi terus berdoa. Saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Kita bertemu di udara. Kita percaya bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kita berdoa untuk kota Sydney, untuk New South Wales, zero local transmission. Kita berdoa untuk keluarga yang ada di Indonesia. Saya tahu banyak di antara saudara, keluarga saudara yang saudara cintai di Indonesia, ada yang terpapar, tetapi juga banyak yang sudah sembuh, puji Tuhan. Kita terus berdoa saudara-saudaraku, sebab kita tahu bahwa zaman-zaman saat-saat ini kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Jadi ikutlah doa malam hari Kamis jam 8 malam melalui Zoom. Jadi supaya saudara bisa terkoneksi dengan gereja, pastikan saudara subscribe Instagram, Facebook, ada di WhatsApp group. Pastikan saudara membaca warta gereja. Di warta gereja ada tulisan redaksi, ada ringkasan khotbah, ada renungan harian setiap hari. Saudara bisa dapatkan itu di Apple Store, saudaraku, Bethany Sydney app, di Google Store. Saudara bisa download, semuanya ada di website, di WhatsApp, sehingga tidak ada alasan bagi saudara tidak tahu apa yang terjadi di dalam gereja kita, supaya saudara bisa mengikutinya. Amin.
Oh, haleluya. Pengumuman yang selanjutnya adalah pengumuman diakonia atau pelayanan benevolence. Saudaraku, hari Rabu kemarin saya melihat Pak Hendra sudah mendistribusikan parcel makanan buat saudara yang membutuhkan. Kami berdoa supaya itu bisa menjadi berkat dan meringankan kebutuhan saudara sehari-hari. Dan bila saudara membutuhkan lebih, saudara jangan lupa untuk koneksi atau ngomong atau connect kepada ketua FA saudara, gembala FA saudara masing-masing. Puji Tuhan. Nah, untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah mengikuti ujian School of Ministry, SOM, Sekolah Orientasi Melayani, kelas Salvation dan kelas Holy Spirit, saya mengucapkan selamat kepada semua saudara. Wisudanya akan menyusul di dalam pengumuman yang akan datang. Bagi saudara yang bertanya, Pak, nilai saya berapa? Saya pun belum tahu. Nanti statement academic record akan diumumkan kepada semua saudara. Jika saudara bertanya, Pak, kapan kita mulai kelas yang baru? Yang Salvation mau naik ke Holy Spirit, yang Holy Spirit mau naik ke Divine Healing dan Blessing, kita masih menunggu sampai kita bisa onsite terlebih dahulu. Jadi setelah kita onsite, baru kita akan melihat situasi, kita akan memulai kelas kita yang selanjutnya. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberi persembahan kita dan mengembalikan persepuluhan kita, dan tentunya itu harus dilakukan secara online. Tetapi saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Thank you very much. Saudara adalah jemaat yang murah hati, saudara jemaat yang cinta Tuhan. Dalam keadaan yang sukar, saudara masih memberi, saudara menabur, saudara transfer, karena saudara percaya, karena saudara beriman, karena saudara mau taat, karena saudara tentunya karena mengasihi Tuhan. Dan semua data pemberian saudara ada di Warta Gereja. Dan pelayanan saudara itulah, penaburan saudara itulah yang mendukung gereja kami, mendukung pelayanan dan mendukung hidup daripada orang-orang yang kudus. Dan saya mau menguatkan saudara pada hari ini. Saya mau membaca Filipi pasal yang keempat. Ada satu topik perikop di mana terima kasih atas pemberian jemaat. Itulah yang disampaikan oleh Paulus, memberikan terima kasih karena jemaat mendukung pelayanannya. Ayat yang ke-17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, satu korban yang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Paulus mengucapkan banyak terima kasih untuk pemberian, untuk transfer saudara, untuk persepuluhan saudara. Dan Paulus berkata bahwa pemberian itu melahirkan buah yang memperbesar keuntungan. Bukan buat siapa-siapa, tetapi buah itu memperbesar keuntungan saudara sendiri. Karena apa? Karena korban itu, persembahan itu, satu harum, satu disukai, dan yang kedua disukai, dan ketiga berkenan kepada Allah. Sekali lagi, itu harum, itu disukai, itu berkenan kepada Allah. Maka Allah akan memenuhi, maka Allah akan mencukupi, maka Allah akan menyediakan. Ayat yang ke-19 yang sering kali kita kutip, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kenapa? Karena persembahan yang saudara berikan itu memperbesar keuntunganmu, itu harum di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, rabakasyikita karabakasyata karabakasyanda. Bapak, hamba mengucap syukur untuk jemaat yang murah hati ini. Tuhan, hamba tahu bahwa
bukan hanya pemberian itu, tetapi buah daripada mereka yang memberi ini memperbesar keuntungan mereka. Satu korban yang harum, korban yang disukai, korban yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu hamba mengucapkan deklarasi Filipi 4:19 ini, maka Allahku, maka Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, akan menyediakan, akan memenuhi, akan mencukupi semua segala yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Engkau diberkati berlimpah-limpah dan nama Tuhan Allah Bapa dipermuliakan untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita masuk di dalam ibadah perjamuan yang kudus. Saya mau saudara buka hati saudara, siapkan diri saudara. Saya tahu saudara ibadah di rumah, jangan terganggu konsentrasi saudara ketika kita memasuki ibadah perjamuan kudus. Saya mau membaca Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Bunyi firman Tuhan demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kita mau memasuki perjamuan kudus kok Bapak membaca ayat bagaimana Joshua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tetapi saudara perlu tahu bahwa gambaran kisah ini adalah gambaran Yosua. Yosua di dalam bahasa Ibrani, saudaraku, adalah akar kata daripada Jesus. Ya, Tuhan yang menyelamatkan. Bahwa itu gambaran bahwa Yesus itu nanti yang akan memimpin saudara dan saya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Maksudnya demikian. Tetapi kenapa saya membaca ayat ini? Karena saudara perlu tahu bahwa yang dimaksud tanah perjanjian itu dikasih batas-batasnya. Tuhan memberikannya kepada Joshua dari padang gurun, maksudnya wilderness, the desert of Arabia, yang di sebelah selatan. Itu maksudnya. Kalau saudara melihat Google Map, saudara akan tahu apa yang saya katakan ini. Jadi gunung Lebanon yang sebelah sana itu maksudnya utaranya, dan sungai Efrat itu ada di timur. Laut besar itu atau laut Mediterania yang sekarang kita tahu adalah di sebelah barat. Dan kalau saudara tarik garisnya dari ujung utara ke selatan, timur ke barat, itu akan membentuk bentuk salib, membentuk the cross. Itu sebabnya saya berkata promised land is in the cross. Itu adalah gambaran Yesus Kristus, salib Kristus. Makanya Galatia 3 ayat yang ke-13 berkata bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14 saudara perhatikan. Yesus Kristus telah membuat ini. Jadi maksudnya Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib, bukan saja supaya kutuk itu dihilangkan, kutuk itu dicabut, kutuk itu dihapuskan, bukan saja untuk ditebus. Tetapi perhatikan di situ, supaya di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, berkat Abraham sampai kepada bangsa Indonesia, berkat Abraham sampai kepada saudara dan saya yang ada di Australia ini, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oh haleluya, amin. Jadi karena salib itu
promised land itu kita bisa dapatkan janji-janji Tuhan. Semua itu digenapi karena perbuatan apa yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jika saudara percaya akan hal itu, katakan amin. Jika saudara percaya, saya mau saudara ibadah melalui YouTube Live, saudara tulis di live chat YouTube, katakan thank you for the cross, begitu. Kalau saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara tulis di komen thank you for the cross, atau bahasa Indonesianya terima kasih untuk salibmu. Jika saudara tidak bisa menulisnya karena saudara menaruh siaran ini, broadcast ini di TV yang besar, saudara taruh kedua tangan saudara dan berkata dengan segenap hati saudara, terima kasih Yesus untuk salibmu. Thank you for the cross. Terima kasih untuk salib Kristus. Katakan amin, amin, amin. Oh haleluya. Jika saudara setelah menulis thank you for the cross ini di live chat, kemudian saudara sudah menulisnya di Facebook, saya tunggu. Kalau saudara sudah selesai, saya mau saudara bangkit berdiri. Dimanapun saudara beribadah, mari kita hormati hadirat Tuhan. Mari kita hormati pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Mari kita hormati bahwa hanya karena salib Kristus itulah kita akhirnya masuk di dalam promised land, surga yang kekal. Hanya karena salib Kristus itulah semua janji-janji yang Tuhan hanya berikan kepada Abraham dan bangsa Israel itu sekarang menjadi milik kita. Buat saudara dan saya, langkahnya adalah apa? Karena iman. Oleh iman kita menerimanya. Dan kita berdiri hari ini, kita mau ibadah hari ini, sekalipun secara online, itu tanda bahwa kita punya iman melalui salib Kristus itu. Janji itu sampai kepada kita, bangsa-bangsa yang lain ini. Oh haleluya. Saudara mulai siapkan anggur dengan roti di depan saudara. Sekali lagi Galatia 3 ayat yang pertama. Hai jemaat Bethany Sydney yang saya kasih. Hai jemaat Bethany Sydney at home. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Oh, saya berdoa supaya sekalipun kita tidak tatap muka di gedung gereja, melalui broadcast ini, supaya Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan, digambarkan dengan sangat terang di hadapan saudara, di hadapan hati saudara. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu alangkah baiknya kalau saudara dan saya mulai mengangkat roti atau crackers ini tinggi di atas kepala kita. Taruh tangan saudara di dada saudara dan mulai berdoa. Karabakashikita karabakashanda. Oh, rabakashikita karabakasha. Berdoa. Jika ada di antara saudara yang belum menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi, hari ini waktunya, hari ini saatnya. Sebab promised land itu, sebab tanah perjanjian sorga yang kekal itu, janji itu hanya bisa didapatkan melalui salib Kristus. Oleh sebab itu ketika saudara mengangkat roti tinggi di atas kepala saudara, saudara mulai berkata, berdoa dalam hati, terima kasih untuk salibmu Tuhan. Hari ini aku membuka diriku, membuka hatiku untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini ketika aku mengangkat roti tinggi di atas kepala, aku mengakui dengan iman Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus itu adalah salvation, Juru Selamat kami yang menyelamatkan kami. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, buka roh saudara dan terimalah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap berkat, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi, yang kita pecah-pecahkan ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. 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 Sekarang angkat cawan tinggi di atas kepala saudara. Sebagai tanda saudara menghormati pengorbanan Kristus Yesus. Angkat cawan tinggi. Inilah bukti kasih Tuhan. Angkat cawan tinggi, inilah darah yang tercurah di atas kayu salib itu. Supaya janji itu, tanah perjanjian itu. Supaya janji Abraham, berkat Abraham, semua janji itu digenapi sampai kepada bangsa-bangsa. Karena salib Kristus. Oh, dan biarlah Yesus Kristus yang disalibkan ini dilukiskan, digambarkan dengan terang, dinyatakan dengan terang di dalam hatimu, di depanmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Taruh tangan kiri saudara di dada sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Taruh tangan saudara yang kiri di dada saudara, sebab disitulah bersemayam roh Tuhan. Haleluya. Sekarang buka roh saudara dan terimalah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara Bethany Sydney at Home yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Karabasyata. Letakkan cawan saudara. Buka kedua tangan saudara, buka hati saudara. Karabakasyata, karabakasyata. Oh, rabakasyata, karabakasyata, karabakasyata. Terima kasih untuk salibmu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih untuk tangan yang terpaku. Terima kasih untuk darah yang tercurah. Terima kasih untuk salib di bukit Golgota di Kalvari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, bukan saja mengucap syukur, tetapi oleh iman kami menerima. Karena iman kami percaya salib Kristus itulah yang membuat janji itu. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami terima sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima janji Kristus berkat Abraham. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini secara khusus seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa saya akan membawa saudara ke Batam, ke Indonesia. Maksudnya karena firman Tuhan akan dilayani oleh sahabat kita semua, Pendeta John Panggabean, gembala senior daripada Bethany Batam. Saya mau saudara menyambut beliau supaya beliau merasa welcome begitu di Bethany Sydney. Saudara bisa tulis bagi saudara ibadah melalui YouTube Live. Saudara tulis di live chat, katakan welcome Pak John di Bethany Sydney. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara tulis di komen Facebook, selamat melayani Pak John di Bethany Sydney. Atau saudara bisa sambut, mari Pak John, atau welcome Pak John, begitu saudaraku. Oh haleluya. Bapak Ibu, saya tidak akan sembarangan untuk memberikan mimbar ini kepada siapapun saudara, tetapi kepada Pak John, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tahukah saudaraku bahwa sepengetahuan saya, bahwa semua gereja yang ada di Indonesia
mengalami pandemi ini, semuanya tidak ada yang membangun, saudara. Hanya Bethany Batam, saudara. Di tengah-tengah pandemi malah justru membangun, malah justru menyelesaikan kapel mereka yang begitu indah, saudara-saudaraku. Luar biasa kan, saudaraku. Saya mengenal Pak John ini bukan saja diurapi oleh Tuhan, tetapi adalah seorang sahabat, seorang teman. Kita sering berdiskusi, seringkali kita berdiskusi tentang doktrin, tentang ayat-ayat, saudaraku. Dan saya percaya Pak John yang juga merupakan sahabat Bethany Sydney, bahkan beliau itu sebetulnya ada di dalam WhatsApp group Bethany Family, saudaraku, karena begitu rutin datang melayani kita semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, buka hati saudara. Jadilah seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara sudah siap? Kalau saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sekarang kita online langsung ke Batam, Bethany Batam. Pak John, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, Bethany Sydney at Home. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah masing-masing Bapak Ibu. Saya bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak Ibu walau secara virtual. Karena itu Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Allah. Pada hari ini kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami beroleh kasih karunia Allah. Kami bisa bersekutu dengan Tuhan walau di rumah kami masing-masing. Bapa, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bagian kami membuka hati dan pikiran kami untuk ditaburi benih firman-Mu yang kekal. Urapilah kami semua tanpa terkecuali. Hamba-Mu yang memberitakan juga umat-Mu yang mendengar. Biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kepada Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Tema kita Bapak Ibu atau judul renungan kita, tak ada bencana di hidupku. Saya ulang Bapak Ibu, inilah pokok pikiran yang kita akan pikirkan bersama-sama beberapa menit ke depan. Tak ada bencana di hidupku. Teks kita dari Amsal 12 ayat 21. Amsal 12 ayat 21 firman Allah berkata demikian, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mengikuti berita-berita di Indonesia, Bapak Ibu, kita semua sedang mengalami pandemi. Dan di Indonesia, Bapak Ibu, setiap hari angka kematian sampai 5 digit, Bapak Ibu. Belum lagi angka yang terinfeksi setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, kita melihat bencana di kanan kiri muka belakang. Kita melihat dunia ini diguncang oleh bencana yang begitu mematikan karena pandemi ini. Nah sekarang firman Allah datang kepada kita Bapak Ibu. Judul kita, tak ada bencana di hidupku. Dan firman Allah memberitahu kita, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Apa maksud firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mari kita akan melihatnya bersama-sama. Memang betul Bapak Ibu. Pada umumnya, ini pelajaran pertama. Pada umumnya, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa demikian? Coba perhatikan konteks ayat ini. Perhatikan ayat yang ke-20, Amsal pasal 12 ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Firman Allah berkata, tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Ayat 22-nya, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Bapak Ibu, Amsal ini mau mengatakan orang benar itu tidak punya tipu daya. Orang benar itu nasihatnya nasihat yang membawa damai sejahtera. Orang benar itu tidak suka berdusta. Orang benar itu selalu setia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Perhatikanlah. Orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun. Iya. Itu pada umumnya begitu. Memang ada kasus orang benar tertimpa bencana. Tetapi pada umumnya Bapak Ibu, ingatlah baik-baik, pada umumnya orang benar tidak akan tertimpa bencana. Kenapa?
Karena menurut kitab Amsal, kalau Bapak Ibu baca mulai dari pasal 1, kita ketemu orang benar itu punya prinsip kehati-hatian. Mereka hidupnya berhati-hati, mereka waspada menjaga hati, mereka berwaspada menjaga perkataan mereka. Pendek kata, orang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, orang benar itu tidak tertimpa bencana apapun karena hidupnya punya prinsip. Prinsipnya prinsip kehati-hatian. Ini hukum yang pertama, Bapak Ibu. Jadi perhatikanlah. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, Bethany Sydney at home, Bapak Ibu, ingatlah baik-baik, pada umumnya orang benar tidak akan tertimpa bencana karena mereka punya prinsip kehati-hatian. Dan ini benar. Orang di luar kekristenan pun tahu tentang hal ini. Tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang di luar kekristenan suka mengatakan orang benar itu ya, orang Kristen itu ya, hidupnya baik-baik. Orang Kristen itu ya, selalu rezekinya baik. Saya beri contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak saya, Gaby dan Grace, sekolah Bapak Ibu. Sebelum masa pandemi, sekolah mereka sering sekali melakukan trip perjalanan, travel kemana, Bapak Ibu, atau studi banding kemana, begitu. Yang menarik begini, Bapak Ibu. Setiap kali sekolah mereka hendak pergi ke sekolah lain, atau studi banding, dan lain sebagainya, biasanya orang tua murid, teman-teman Gaby dan Grace, anak saya itu, orang tua mereka akan bertanya kepada anak mereka, Gaby ikut nggak? Grace ikut nggak? Mereka pernah ke China, beberapa kali ke China, mereka pernah ke Singapura, ikut pramuka internasional, mereka pernah ke Pulau Seribu, mereka pernah ke Malang, ke Bandung, Bapak Ibu. Selalu orang tua murid akan bertanya kepada anak mereka, Gaby ikut nggak? Grace ikut nggak? Kenapa mereka bertanya begitu, Bapak Ibu? Mereka tahu Gaby dan Grace punya papa pendeta. Mereka yakin kalau Gaby Grace ikut, anak mereka akan diizinkan ikut. Karena kalau anak pendeta ikut, semua akan baik-baik saja. Baik di perjalanan, baik waktu naik pesawat, maupun ada di rumah. Jadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka yakin sekali. Kalau ada pendeta, semua akan baik-baik saja. Kenapa? Di benak mereka tertanam. Orang benar tidak akan tertimpa bencana. Perhatikan Amsal ini Bapak Ibu. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Memang pada umumnya seperti itu. Karena apa? Karena orang benar punya prinsip kehati-hatian. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita adalah orang benar. Orang yang dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Karena itulah pada umumnya, seperti apapun bencana, pada umumnya orang benar tidak akan tertimpa bencana. Itu pelajaran yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali kepada teks firman Tuhan. Bapak Ibu, Amsal 12 ayat 21 tadi. Firman Allah berkata, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Pelajaran yang kedua, pada dasarnya. Ingat yang pertama, pada umumnya orang benar tidak akan tertimpa oleh bencana apapun. Sekarang yang kedua, pada dasarnya orang benar memang tidak akan tertimpa bencana. Coba perhatikan Bapak Ibu kitab Kejadian pasal 37 ayat 24. Cerita tentang Yusuf. Yusuf dibuang ke sumur. Bapak Ibu, orang dunia berkata ini sial. Keluarganya, abang-abangnya, koko-kokonya berkhianat. Adik mereka dicemplungkan ke dalam sumur. Bagi orang dunia, Yusuf mungkin mengalami nasib sial. Tetapi kemudian dia diambil dari sumur, dia dijual kepada orang Ismail, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba bayangkan orang dunia akan berkata ini human trafficking, Bapak Ibu. Orang dunia berkata sungguh sial nasibnya Yusuf. Lalu Kejadian 37-36, orang Ismail itu jual Yusuf ke Potifar. Dijual lagi Bapak Ibu. Coba bayangkan, dijadikan mungkin pembantu di rumahnya Potifar. Lalu setelah itu Kejadian pasal 39. Oleh karena peristiwa istri Potifar yang hendak mengganggu Yusuf, kemudian Yusuf dijebloskan ke dalam penjara dalam Kejadian pasal yang ke-39. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi orang dunia, Yusuf mengalami nasib sial. Yusuf mengalami bencana. Yusuf mengalami sebuah pengkhianatan dari keluarganya sendiri. Sungguh sebuah nasib yang apes, sebuah bencana yang mengerikan. Tetapi benarkah demikian?
Bapak, Ibu, dan saya sama-sama tahu ceritanya. Perhatikan dalam kitab Kejadian 50 ayat 20. Ketika kemudian Yusuf membongkar siapa dirinya, dia memberitahu siapa dia yang sebenarnya kepada semua saudara-saudaranya, Bapak Ibu. Perhatikan, semua saudaranya ketakutan. Lalu Yusuf kemudian berkata apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, coba perhatikan ini Bapak Ibu. Bagi orang dunia, Yusuf terkena bencana. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, Yusuf mengalami nasib sial. Tapi benarkah begitu? Tidak, Bapak Ibu. Yusuf membuat sebuah proklamasi yang luar biasa. Kalian mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka untuk kebaikan. Demi memelihara suatu bangsa yang besar, Yusuf sanggup melihat ke depan bahwa Israel akan menjadi bangsa yang besar luar biasa sampai mereka berjumlah hampir 2 juta jiwa ketika dipimpin keluar oleh Musa, Bapak Ibu, dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Apa yang saya mau beritahu Bapak Ibu? Perhatikanlah, orang benar tidak akan tertimpa bencana. Seperti yang dialami Yusuf, sesungguhnya bukanlah bencana. Memang kelihatannya seakan-akan bencana, seakan-akan mimpi buruk. Sepertinya nasib sial sedang melanda Yusuf. Tetapi pada dasarnya orang benar tidak akan tertimpa bencana. Karena apa? Serusak apapun sebuah situasi, Allah ada di dalamnya. Dia punya maksud-maksud tertentu untuk orang benar. Bahkan ketika orang benar itu tidak mengerti maksud Allah, Allah tetaplah Allah yang benar, sedang mengerjakan sesuatu di dalam diri orang benar tersebut. Perhatikan pengakuan Yusuf yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita melihat orang benar tidak akan tertimpa bencana. Pada umumnya memang begitu. Karena mereka punya prinsip hati-hati. Tetapi yang kedua, orang benar tidak akan mengalami bencana apapun. Memang pada dasarnya begitu. Karena bencana seburuk apapun, Allah ada di dalamnya Bapak Ibu. Allah ada turut bekerja di dalamnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan. Karena itulah Yusuf dengan berani berkata, kalian mereka-reka yang jahat. Tapi Allah mereka-reka yang baik. Untuk maksud memelihara bangsa yang besar bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, pada tahun 1921 di Swedia, Bapak Ibu, ada sebuah kebangunan rohani yang terjadi, lalu 2 pasang anak manusia memutuskan untuk memenuhi panggilan Allah untuk menjadi misionaris, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ke sebuah negara di Zaire, benua Afrika. Kedua pasang keluarga itu adalah keluarga Bapak David Flood bersama dengan istrinya Svi Flood, lalu kemudian pasangan Bapak Erikson bersama dengan istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk berangkat ke Zaire, memenuhi panggilan Allah menjadi misionaris. Setelah sampai di Zaire, mereka melapor ke Departemen Misi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Lalu kemudian mereka pergi ke pelosok Zaire. Dalam kesaksian yang luar biasa itu, Bapak Ibu, mereka pergi ke sebuah desa. Tetapi kemudian orang-orang desa di sana mengusir mereka karena mereka berkulit putih, dianggap akan membawa kesialan bagi orang di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian keluarga ini, kedua keluarga ini karena tahu yakin bahwa mereka diutus oleh Allah untuk beritakan Injil di Zaire, mereka pergi ke pinggiran desa, mereka membangun gubuk dari tanah liat, mereka tinggal di sana Bapak Ibu. Tetapi kemudian karena keterbatasan bahasa, tidak ada satupun Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang yang bisa mereka injili. Hanya ada 1 anak kecil yang setiap hari dari desa itu datang ke gubuk mereka, lalu ngobrol dengan Svi Flood, istri dari Bapak David Flood. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, kemudian mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang desa tersebut, kecuali dengan 1 anak ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu mereka terkena gizi buruk. Tapi bukan hanya itu, kemudian anak dari David Flood, yaitu David Junior, terkena malaria, Bapak Ibu. Keluarga Erikson tidak kuat. Setelah 6 bulan mereka tidak kuat, mereka memutuskan kembali ke kota, ke Departemen Misi, lapor ke kantor Departemen Misi.
Tetapi kemudian Bapak David Flut bersama dengan Sviflut istrinya, karena mereka dan Bapak Ibu Sviflut sedang hamil tua, sedang akan melahirkan, maka mereka memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu dalam cerita kesaksian ini, lalu kemudian Ibu Sviflut proses ingin melahirkan anak mereka. Ternyata anak mereka perempuan. Ibu Sviflut berpesan kepada suaminya David Flut, kalau anakku lahir perempuan, kasih dia nama Aina atau Eji dalam bahasa Zaire, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian Ibu Sviflut benar-benar melahirkan. Waktu Ibu Sviflut melahirkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu Sviflut kemudian mati. Waktu Ibu Sviflut mati, Bapak David Flut marah sekali kepada Tuhan. Dia kecewa luar biasa. Dia gali kuburan istrinya sendiri sambil dia nangis. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau lakukan? Aku memenuhi panggilanmu untuk memberitakan Injil di Zaire, di desa ini, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa kami injili, kecuali satu anak kecil yang setiap hari datang. Sekarang, istriku yang cantik, engkau ambil. Anakku laki-laki terkena malaria. Sekarang anakku yang perempuan ini, aku pun tidak bisa merawat dia dengan baik. Jadi Bapak David Flut marah luar biasa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dia kubur istrinya, kemudian dia pergi. Dia lapor kembali, akhirnya dia keluar dari desa itu, dia pergi ke kantor Departemen Misi, dia bertemu dengan keluarga Bapak Erikson, temannya tadi Bapak Ibu. Lalu David Flut berkata kepada Bapak Erikson, ini anakku, Aina, peliharalah, aku nggak sanggup memeliharanya. Dia bawa David Flut, David Junior, mereka pulang naik kapal tahun 1921, Bapak Ibu, pulang kembali ke Swedia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian Aina, anak perempuan dari David Flut itu dipelihara oleh Bapak Erikson dan istri. Di kemudian hari, suami istri ini juga Bapak Erikson dan istri kemudian Bapak Ibu diracun sehingga kemudian mereka mati. Kemudian Aina diserahkan kepada orang Amerika, lalu dibawa ke Amerika Serikat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sementara David Flut marah luar biasa kepada Tuhan. Dia berkata, mulai hari itu, siapapun orang yang berani menyebut nama Tuhan di hadapannya, dia akan marah sangat keras. Bapak David Flut kepahitan luar biasa. Dia marah sekali kepada Tuhan karena dia kehilangan istri yang dia cintai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia sangat terpukul. Aina di Amerika bertumbuh semakin besar. Waktu dia bertumbuh semakin besar, Aina, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian Aina menikah dengan seorang hamba Tuhan, seorang profesor di sekolah Alkitab. Lalu sekolah Alkitab mereka memberi biaya mereka untuk mereka pergi ke Inggris jalan-jalan, Bapak Ibu. Waktu kemudian Aina bersama dengan suaminya jalan-jalan ke Inggris, mereka melewati sebuah gedung di Inggris, Royal Albert Hall. Sebuah hall yang besar, ada KKR di sana. Waktu ada KKR di sana, dia baca, Bapak Ibu, traktat gitu, Bapak Ibu, atau brosur-brosur dia baca bahwa KKR di situ dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Zaire, namanya Ruhigita Ndagora. Lalu kemudian Aina menunggu acara itu selesai. Waktu KKR itu selesai, dia mohon izin untuk ketemu dengan Bapak Ruhigita Ndagora. Lalu Aina kemudian bertemu dengan orang ini. Lalu Aina bertanya, apakah engkau berasal dari Zaire? Bapak ini berkata, iya, saya berasal dari Zaire. Aina kemudian berkata, apakah engkau pernah ingat? Ada dulu suami istri, ada sebuah desa, dia sebutkan nama desanya Bapak Ibu. Suami istri bernama David Flut dan Sviflut. Langsung Ruhigita Ndagora berkata, aku tahu pasangan suami istri itu. Mereka punya anak laki-laki dan punya baby perempuan. Lalu Aina berkata, akulah anak perempuan itu. Waktu Ruhigita Ndagora tahu bahwa ini adalah Aina yang kecil dulu, lalu Ruhigita Ndagora berkata, akulah anak kecil laki-laki yang setiap hari datang ke gubuk orang tuamu, yang setiap hari mamamu memberitakan Injil kepadaku. Kemudian mereka berpelukan, mereka menangis bersama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang saya mau beritahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata anak kecil yang dilayani di pinggir desa itu, yang setiap kali dilayani cuma bengong saja karena keterbatasan bahasa, tetapi rencana Allah tetap bekerja. Anak ini dijamah oleh Tuhan. Oleh karena Ruhigita Ndagora tahun 1920-an,
pekerjaan Tuhan berkembang pesat di Zaire dengan 110.000 orang Kristen, 32 pos penginjilan, 1 pusat sekolah Alkitab, rumah sakit dengan kapasitas 120 tempat tidur. Gara-gara siapa Bapak Ibu? Hanya karena Ruhigitan Dagora, seorang anak kecil yang dimenangkan bagi Allah, yang tidak diketahui oleh David Flut dan Svi Flut. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Perhatikanlah. Kelihatannya yang dialami oleh David Flut itu sebuah bencana. Istri harus meninggal dunia. Padahal itu adalah benih Injil. Adalah benih jiwa-jiwa. Kelihatannya dia kehilangan semua. Kehilangan istri yang dia cintai. Kehilangan anak barangkali. Dia pulang ke Swedia. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah bekerja. Sekali Allah punya rencana, rencananya pasti terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia akan terus mengerjakan rencananya. Rencana Allah tidak dapat dibatalkan oleh dosa. Tidak dapat digagalkan oleh kuasa kegelapan. Tidak ada apapun yang bisa membatalkan rencana dan kehendak Allah. Bapak Ibu, bagi David Flut, yang dia alami seakan-akan bencana. Tetapi bagi Allah itu semua bisa dipakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Justru melalui anak kecil itu, Ruhigitan Dagora, Zaire dilawat oleh Allah, mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, apa pelajarannya? Perhatikan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kita tahu sekarang, apa yang kita tahu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, Allah tidak hanya mengizinkan. Bentuk katanya adalah bentuk kata aktif. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang benar tidak akan tertimpa bencana. Itu pada dasarnya. Perhatikan Bapak Ibu, pada umumnya orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun. Karena orang benar punya prinsip kehati-hatian Bapak Ibu. Tetapi yang kedua, pada dasarnya orang benar tidak akan tertimpa bencana. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi Bapak David Flut seakan-akan bencana, ternyata tidak. Bagi Yusuf yang dia alami sepertinya bencana, ternyata tidak. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini Bapak Ibu, ingat baik-baik, tidak ada nasib sial bagi anak Tuhan. Seburuk apapun yang kau alami, sejelek apapun situasi kehidupanmu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan sekali lagi, firman Allah tidak berkata bahwa Allah mengizinkan, tidak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itulah Bapak Ibu, pada dasarnya orang benar tidak akan tertimpa bencana. Karena bencana seburuk apapun, ada Allah di sana. Ada Allah turut bekerja. Ada Allah turut andil untuk membentuk kita. Untuk menggarap kita. Memproses kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Karena itu benarlah Amsal tadi Bapak Ibu. Pasal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Mulai hari ini Bapak Ibu. Seburuk apapun yang kau alami, itu bukan bencana. Karena Allah ada di dalamnya. Sejelek apapun hasil yang kau dapatkan dari usaha yang terbaik yang kau telah buat. Perhatikan, itu bukan nasib sial. Karena Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Ingat baik-baik, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana. Pada umumnya memang begitu. Karena orang benar punya prinsip kehati-hatian. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Memang pada dasarnya begitu. Karena bencana apapun, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan ayat itu kembali Bapak Ibu. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Pada hakikatnya memang begitu. Jadi pada umumnya yang pertama, yang kedua pada dasarnya, yang terakhir
Pada hakikatnya orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun. Coba perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 14. Firman Allah berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Filipi 1 ayat 21, firman Allah berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perhatikan Bapak Ibu, bahkan ketika orang benar barangkali tertimpa bencana musibah, karena barangkali hukum alam, musibah banjir, atau gempa bumi, atau insiden apapun yang membuat orang benar itu sampai mengalami kematian. Tertimpa bencana yang paling maksimal. Apa itu? Kematian, Bapak Ibu. Walaupun begitu, Bapak Ibu, itu bukanlah bencana. Perhatikan ayat Tesalonika tadi. Rasul Paulus berkata, bagiku hidup Kristus, kalau mati untung. Bagaimanapun cara matinya. Rasul Paulus cara matinya dipenggal. Bukan nasib sial itu Bapak Ibu. Bukan bencana itu. Itulah cara Allah memanggil Rasul Paulus dari hidup sementara ini masuk kepada kekekalan. Rasul Petrus matinya dengan disalib kepala di bawah. Itu bukan bencana Bapak Ibu. Kelihatannya dia mengalami bencana maksimal hukuman mati. Tapi itu bukan bencana. Itu hanyalah tiket. Cara Allah memanggil rasulnya untuk masuk kepada kekekalan bersama dengan Dia. Yang saya mau beritahu ini Bapak Ibu, dengarkan ini. Bahkan ketika anak Tuhan mengalami bencana yang paling maksimal sampai kemudian mati, itu pun bukan bencana. Itu pada hakikatnya hanyalah cara Tuhan memanggil anak-anaknya. Dia bisa memanggil kita dengan cara apapun. Bisa memanggil dengan cara baik-baik saja. Lagi tertidur, kita tidur lalu dipanggil Tuhan. Dia bisa panggil melalui sakit penyakit. Dia bisa panggil kita melalui cancer stadium 4. Dia bisa panggil kita mungkin melalui insiden jatuhnya pesawat. Dia bisa memanggil kita melalui hukum alam, gempa bumi dan lain sebagainya. Atau dia bisa memanggil kita melalui peristiwa pandemi yang sedang terjadi sekarang ini. Bapak Ibu, semua itu hanyalah cara. Semua itu hanyalah tiket untuk kita kembali kepada kekekalan. Tetapi bagi kekristenan, kematian bukan bencana. Bagi kekristenan, kematian adalah keuntungan. Itu sebabnya Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pertanyaannya Bapak Ibu, Bethany Sydney at Home, dengarkan ini. Adakah bencana bagi kita? Tidak ada. Perhatikanlah Bapak Ibu, orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun. Memang pada umumnya begitu. Karena orang benar selalu berhati-hati. Yang kedua, orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun. Memang pada dasarnya begitu. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tidak ada nasib buruk bagi kita, tidak ada bencana bagi kita. Orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun. Iya, bahkan ketika orang benar harus tertimpa bencana yang maksimal, yaitu kematian. Itu pun bukan bencana, melainkan sebuah keuntungan. Mulai hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari hidup merdeka. Bagi kita tidak ada bencana. Tidak ada bencana Bapak Ibu. Ingatlah baik-baik. Sekali lagi, seburuk apapun musim kehidupanmu, sejelek apapun situasimu, itu bukan bencana. Karena Allah turut merangkai di dalamnya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari renungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mari biar kita dikuatkan. Ingatlah baik-baik. Apapun situasi hidup kita, Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada anak Tuhan, ada orang percaya, ada hamba Tuhan yang mungkin meninggal oleh karena COVID. Bapak Ibu, bagi kekristenan, mati dengan cara apapun, itu cuma cara Tuhan memanggil anak-anak yang dikasihinya. Itu bukanlah sebuah bencana. Karena bagi kekristenan, hidup Kristus, mati sebuah keuntungan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau menolong kami semua. Terima kasih hari ini kami aminkan firman-Mu. Orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua, secara khusus umat-Mu, jemaat gereja Bethany Sydney yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun situasi kehidupan mereka saat ini, kami berdoa Tuhan, Engkau menolong mereka. Biar firman-Mu mendapat tempat di hati dan pikiran mereka, sehingga
Mereka menyadari bagi kami di dalam Kristus tidak ada nasib sial, tidak ada bencana yang buruk, tidak ada yang namanya hal-hal yang buruk yang merugikan kami. Karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kepada kebenaran firman-Mu bahwa orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi berkati umat-Mu, berkati Bapak Agus Gunawan sebagai gembala sidang, berkati semua umat-Mu oleh anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak John untuk pelayanan firman Tuhannya. Oh, sungguh luar biasa. Sungguh sangat memberkati. Khususnya saya dan Bethany Sydney. Saya percaya ayat firman Tuhan yang Pak John ambil dari Amsal pasal 12 ayat yang ke-21. Bahwa pada umumnya orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saya aminkan. Oh, pada dasarnya orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saya aminkan 3 kali. Oh, pada hakikatnya orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saya aminkan 100 kali Pak John. Oh, itu sungguh firman Tuhan yang in season buat kita semua. Bahkan kalaupun kematian itu pun bukan bencana bagi orang benar. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak John. Saya harap kalau border sudah dibuka, Pak John bisa kembali melayani kami di Bethany Sydney. Oh, haleluya. Ayo bagi semua saudara Bethany Sydney at home, mari kita tunjukkan kepada Pak John kalau kita respon kepada pemberitaan firman Tuhan. Jika saudara ibadah melalui YouTube live, ketik di live chat bahwa saya tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Jika saudara ibadah di Facebook live, saudara ketik di komen sebagai tanda iman, sebagai tanda saudara percaya, sebagai tanda saudara menerima janji ini. Saya tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Oh, haleluya. Saya mau saudara taruh kedua tangan saudara di dada. Saudara juga katakan, saya percaya. Saya tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saudara juga bisa berkata kepada keluarga saudara bahwa keluarga saya tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Anak-anak saya tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Keturunan saya, orang yang saya cintai, pekerjaan saya, sekolah saya, kota saya, saudara-saudara. Oh, kota Sydney, gereja Bethany Sydney tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Katakan amin. Oh, haleluya. Jika saudara ada yang belum tulis, saudara tulis sebagai tanda iman bahwa saya tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Wow. Wow, itu luar biasa saudara-saudaraku. Oleh sebab itu jika saudara percaya, saudara tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Saudara bangkit berdiri sekali lagi. Dimanapun saudara ibadah, di ruang tamu, saudara di ruang makan, saudaraku di kamar tidur, bangkit berdiri dan mulai membuka kedua tangan, menengadahkan wajah. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk semua yang sudah Kau berikan untuk kami ya Tuhan, sehingga kami bisa beribadah di hari Minggu, hari yang pertama dalam minggu ini. Kami mulai dengan pujian, penyembahan, pengagungan, sehingga kami percaya Engkau akan terus membina, Engkau akan terus menuntun, Engkau akan terus memimpin kami sepanjang minggu ini. Dan di akhir ibadah ini ya Tuhan, dengan wajah yang terangkat ke sorga, sebab kami tahu bahwa sumber pemberian yang terbaik datangnya dari atas. Itu sebabnya kami berharap kepada Tuhan, dan kami beriman ketika kami membuka kedua tangan kami, sebab berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, tanda ajaib, mujizat, persekutuan yang manis Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, menolong engkau, memulihkan engkau, menyediakan, mencukupi, melindungi, memelihara, dan menyatakan bahwa tidak akan ada bencana yang akan menimpa engkau. Engkau tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Engkau diberkati, dikuatkan, disehatkan, disembuhkan
akan diampuni. Bukan saja untuk dirimu, tetapi keluargamu diberkati. Anak-anakmu, cucu-cucumu, bahkan cicit-cicitmu diberkati oleh Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan ini mulai hari ini sampai hari Maranatha, sampai hari yang kami tunggu-tunggu, kedatangan Yesus Kristus Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, jangan terburu-buru untuk mematikan broadcast ini. Saya mau saudara mengikuti satu pujian lagi dari Bethany Sydney Worship Original Song tentang tangan yang terpaku. Cerita bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semua. Oh haleluya. Jadi sampai berjumpa. Jangan lupa hari Kamis kita doa malam. Dan sampai berjumpa minggu depan masih di Bethany Sydney at Home. Salam 1000 berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terentang tangan yang terpaku menjulang atas Kalvari. Kau telah tanggalkan semua, tunduk dalam ketaatan. Tercurah darah tak bernoda, menebus setiap dosa. Hidup telah kau letakkan sebagai korban, tiada bercacat. Kau setia dan taat sampai akhir. Kau telah mati, namun bangkit dan hidup. Mulialah Yesus, sungguh Engkau mulia. Pengorbananmu anugerah terindah. Kau mulia. Terentang tangan yang terpaku menjulang atas Kalvari. Kau telah tanggalkan semua, tunduk dalam ketaatan. Tercurah darah tak
Kau setia.